Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, NIM 41188016. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang i'rab ayat-ayat muamalah. Nah, di dalam materi ini setidaknya kami membahas 3 surat di dalamnya, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 sampai dengan 263, dan yang terakhir Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam materi tersebut kami akan membahas penjelasan ayat secara umum, kemudian kami akan menjelaskan bagaimana i'rabnya, dan yang terakhir kami akan menjelaskan analisis i'rab tersebut terhadap penafsiran. Adapun pembahasan saya itu mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 sampai dengan 263 dan juga analisis i'rab tersebut terhadap penafsiran. Yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Adapun penjelasan secara umumnya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 sampai dengan 263 ialah yang pertama, 262. Nah, di mana ayat itu orang-orang yang memperoleh pahala yang dilipat gandakan oleh Allah setiap kali menyedekahkan hartanya, itu adalah mereka yang benar-benar ikhlas dalam ngarepin ridhonya Allah gitu. Mereka dalam memberikan sedekahnya itu ya benar-benar ikhlas, tidak menyebut-nyebut sedekahnya kepada si penerimanya gitu. Karena sedekah yang diikuti dengan menyebut-nyebut kepada penerimanya itu terkesan orang yang bersedekah itu ngarepin pengembalian gitu dan nunjukin bahwasanya si pemberi itu mempunyai perangai yang baik gitu. Nah, justru sikap ini itu dapat menyakitkan hati si penerima gitu. Jadi, orang yang ikhlas dalam bersedekah itu sama sekali tidak menyakitkan hati si peminta seperti kayak membentaknya atau mempersulit atau bahkan mengancamnya gitu. Jadi, barang siapa yang bersedekah karena ngarepin ridho Allah dan juga dia tidak menyakitkan hati orang yang diberinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian di ayat 262, itu merupakan jawaban orang yang meminta-minta dengan ucapan yang baik, dan permohonan maaf itu lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan sikap yang tidak baik dan menyakitkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya gitu. Allah itu tidak butuh sama makhluknya, justru kitalah yang butuh kepadanya. Dan Allah itu maha penyantun, dan saking penyantunnya Allah, itu dia tidak akan menyiksa orang yang bermaksiat dengan menyegerakan siksaannya. Nah, kemudian kita temukan ada lafaz ghani. Nah, itu mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemberi yang sebenarnya, bukan orang yang mengeluarkan sedekah. Karena pada hakikatnya semua kekayaan itu punya Allah gitu. Dan pula kata halim itu mengingatkan kepada si peminta-minta hendaknya memintalah kepada Allah. Agar apa? Agar tetap terjaga kehormatan dirinya. Adapun penjelasan i'rabnya di sini kami mengambil 2 kitab. Yang pertama Al-Mujtaba min Mushkil I'rab Al-Quran karya Ahmad bin Muhammad Al-Kharaz, dan yang kedua I'rab Al-Quranul Karim karya Mahmud Sulaiman Yakut. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu karya Ahmad bin Muhammad Al-Kharaz. Yang pertama, lafaz manna itu sebagai maf'ul bih yang kedua bagi fi'il yutbi'una. Lahum ajruhum itu sebagai mahal rafa yang menjadi
khabar mubtada alladzina. Inda itu sebagai zorof yang dikaitkan dengan hal dari ajruhum. Waw itu merupakan huruf ataf. La itu merupakan beramal amalan laisa. Kemudian khaufun itu sebagai isim. Alaihim itu sebagai jar majrur yang berkaitan dengan khabar la. Walahum yahzanun itu sebagai ma'tuf pada kalimat wala khaufun alaihim yang mahalnya itu rafa. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu qaulun. Nah, di situ memperbolehkan membuat mubtada dari isim nakirah karena menjadi mausufah. Nah, yang kedua khairun. Nah, itu sebagai khabar. Kemudian min shadaqatin itu sebagai jar yang berkaitan dengan khairun. Kemudian yatsba'uha itu sebagai kalimat yang menjadi na'at bagi shadaqatin yang mahalnya itu jar. Nah, kemudian kita masuk pada karya yang kedua, yaitu Mahmud Sulaiman Yaqut. Nah, yang pertama, alladzina itu sebagai isim mausul yang hukumnya mabni fathah dalam keadaan rafa, karena rafa menjadi mubtada. Yunfiquna itu sebagai fi'il mudhari yang dibaca rafa, dan tanda rafa'nya itu terdapat nun, dikarenakan dari af'alul khamsah, dan al-waw itu sebagai fa'ilnya. Amwalahum. Amwala itu sebagai maf'ul bih yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu memakai fathah dan juga sebagai mudhaf dia. Hum itu sebagai dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun yang mahalnya itu jar dikarenakan jarnya itu menjadi mudhaf ilaih. Fi itu sebagai huruf jar yang hukumnya mabni sukun. Sabili itu merupakan isim yang dibaca jar dengan fi dan adapun tanda jarnya memakai kasrah. Allahi itu merupakan lafaz jalallah yang menjadi mudhaf ilaih yang dibaca jar sementara tanda jarnya memakai kasrah. Thumma itu sebagai huruf ataf yang hukumnya mabni fathah. La itu sebagai huruf nafi yang hukumnya mabni sukun. Yatsba'una itu sebagai fi'il mudhari yang dibaca rafa dan tanda rafa'nya itu terdapat nun dikarenakan dari af'alul khamsah dan al-waw itu sebagai fa'ilnya. Ma itu sebagai isim mausul dengan makna alladhi yang hukumnya mabni sukun yang mahalnya itu nasab dikarenakan nasabnya menjadi maf'ul bih. Anfaqu itu sebagai fi'il madhi yang hukumnya mabni yang tersambung dengan huruf waw yang dimana merupakan dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun dalam keadaan rafa dikarenakan rafa'nya menjadi fa'il. Manna itu sebagai maf'ul bih yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu memakai fathah. Wala al-waw itu sebagai huruf ataf yang hukumnya mabni fathah dan la itu sebagai huruf nafi yang hukumnya mabni sukun. Adza itu isim yang diatofkan terhadap lafaz manna. Lahum al-lam itu sebagai huruf jar yang hukumnya mabni fathah dan hum itu sebagai dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun pada mahal jar dengan lam dan juga merupakan jar majrur yang dikaitkan dengan mahdhuf atau menghilangkan khabar muqaddam. Kemudian ajruhum. Ajru itu sebagai mubtada muakhar yang dibaca rafa dan tanda rafa'nya memakai dhammah. Dan ajru itu sebagai khabar alladzina yunfiquna. Kemudian humnya itu sebagai mudhaf ilaih. Inda itu sebagai dzaraf yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu memakai fathah dikaitkan dengan mahdhuf atau menghilangkan hal. Kemudian rabbihim. Rabbi itu sebagai mudhaf ilaih yang dibaca jar dan tanda jarnya itu memakai kasrah dan juga dia sebagai mudhaf. Adapun humnya itu sebagai dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun yang mahalnya itu jar dikarenakan jarnya menjadi mudhaf ilaih. Wala al-waw itu sebagai huruf ataf yang hukumnya mabni fathah dan la itu sebagai huruf nafi yang hukumnya mabni sukun. Khaufun
Nah, itu sebagai mubtada yang dibaca rofa, dan tanda rofanya memakai dhammah. Alaihim. Ala itu sebagai huruf jar yang hukumnya mabni sukun. Dan humnya itu sebagai dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun. Yang mahalnya itu jar dengan ala. Dan juga dia sebagai jar majrur yang dikaitkan dengan mahdhuf atau menghilangkan khabar. Kemudian wala. Al-waw itu sebagai huruf ataf yang hukumnya mabni fathah. Dan la itu sebagai huruf nafi yang hukumnya mabni sukun. Hum itu sebagai dhamir munfasil yang hukumnya mabni sukun. Yang mahalnya itu rofa. Karena apa? Dikarenakan rofanya menjadi mubtada. Yahzanun itu sebagai fi'il mudhari yang dibaca rofa. Dan adapun tanda rofanya itu terdapat nun karena dari af'alul khamsah, dan al-waw itu sebagai fa'ilnya. Kemudian kita ke ayat selanjutnya, yaitu qaulun itu sebagai mubtada yang dibaca rofa, dan tanda rofanya itu memakai dhammah, dan juga sebagai isim nakirah yang mana itu membolehkan membuat mubtada dengannya. Ma'rufun itu sebagai sifat yang dibaca rofa, dan tanda rofanya itu memakai dhammah. Khairun itu sebagai khabar yang dibaca rofa, dan tanda rofanya memakai dhammah. Min itu sebagai huruf jar yang hukumnya mabni sukun. Shadaqatin itu sebagai isim yang dibaca jar dengan min, dan tanda jarnya itu memakai kasrah. Dan juga sebagai jar majrur dia yang dikaitkan dengan khairun. Yatsba'uha. Yatsba'u itu sebagai fi'il mudhari yang dibaca rofa, dan tanda rofanya itu memakai dhammah, dan adapun hanya itu sebagai maf'ul bihnya. Kemudian adza itu sebagai fa'il yang dibaca rofa, dan tanda rofanya memakai dhammah al-muqaddarah lit-ta'zir. Kemudian wallahu. Al-waw itu sebagai huruf istisna yang hukumnya mabni fathah, dan Allahu itu merupakan lafaz jalallah sebagai mubtada yang dibaca rofa, dan tanda rofanya memakai dhammah. Kemudian ghaniyun itu sebagai khabar yang dibaca rofa, dan tanda rofanya itu memakai dhammah. Kemudian halimun itu sebagai khabar kedua yang dibaca rofa, dan adapun tanda rofanya memakai dhammah. Kemudian kita pergi ke analisis implikasi i'rab terhadap penafsirannya. Nah, pada kitab Al-Mujtaba min Mushkil I'rab Al-Quran maupun kitab I'rab Al-Quranul Karim, itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Jika kita melihat pada bagian isi ataupun konten kitab tersebut, maka akan terlihat sekali bahwa kitab Al-Mujtaba min Mushkil I'rab Al-Quran itu lebih sedikit pembahasannya ketimbang kitab I'rab Al-Quranul Karim, yang memang pembahasannya sangat mendetil dia. Dan juga kalau kita lihat di kitab tersebut, susunan kitab tersebut dia lebih tersistematis dibandingkan kitab Al-Mujtaba min Mushkil I'rab Al-Quran ini. Selain itu, kitab Al-Mujtaba min Mushkil I'rab Al-Quran ini itu dia tidak semua ayat di'irabkan oleh kitab tersebut. Sedangkan kitab I'rab Al-Quranul Karim itu dijelaskan i'rabnya satu persatu pada ayat tersebut gitu. Jadi mendetil dia dijelaskannya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari segi penafsirannya, maka terdapat perbedaan di antara kedua kitab tersebut. Salah satunya ialah pada lafaz lahum ajruhum. Nah, di kitab Al-Mujtaba ini, itu dia menjelaskan lafaz tersebut sebagai mahal rofa, yang menjadi khabar mubtada. Sedangkan pada kitab I'rab Al-Quranul Karim, itu menjelaskan lafaz tersebut satu persatu gitu. Jadi dari lam itu sebagai huruf jar yang hukumnya mabni fathah, dan humnya sebagai dhamir muttasil yang hukumnya mabni sukun pada mahal jar dengan lam, dan juga dia sebagai jar majrur yang dikaitkan dengan mahdhuf atau menghilangkan khabar muqaddam. Sedangkan ajru itu sebagai mubtada muakhar yang dibaca rofa, dan tanda rofanya memakai dhammah. Dan ajru ini itu sebagai khabar alladzina yunfiquna, dan humnya itu sebagai mudhaf ilaih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.